Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube The Daun Kelor, bertemu dengan saya kembali. Saya Bangkit dari tim The Daun Kelor. Kali ini akan mencoba menceritakan pengalaman di saat saya belum bergabung dengan tim The Daun Kelor. Kejadian ini mungkin sekitar tahun 2015, tepatnya di daerah Majalengka. Di daerah Majalengka, ceritanya begini. Saat itu kebetulan kakak saya itu punya teman yang orang tuanya sudah ujur dan sakit-sakitan. Nah, beliau minta pertolongan ke saya dengan ke rekan sekaligus guru spiritual saya. Akhirnya rekan saya, kakak saya, dan temannya itu berangkat menuju ke Majalengka. Dari sini berangkat jam 9 malam, sampai sana itu mungkin sekitar jam 1 malam, melalui medan yang cukup berat, karena kota Majalengka itu kita masuk lagi ke pelosok, sampai si mobil itu di perjalanan itu kan melewati hutan, melewati kebun-kebun penduduk, sampai si mobil itu mentok, tidak bisa lagi maju karena akses jalan buntu. Kemudian kita berjalan kaki dan menyeberangi jembatan gantung yang panjangnya kurang lebih sekitar 120 meter. Nah, di bawahnya itu tepat Kali Cilutung. Nah, kita ke sana, akhirnya kita silaturahmi dengan keluarga rekan dari kakak saya itu di sana. Sesampainya di sana, karena emang kondisi di rumah itu saat itu penuh, artinya si orang tua dari rekan saya itu, dari rekan kakak saya itu sudah dikunjungi oleh banyak keluarganya gitu. Jadi kita mau masuk ke dalam itu, suasana di dalam penuh. Akhirnya kita inisiatif menunggu di luar, di teras depan. Nah, kejadian yang rada aneh itu saat kita sedang menunggu di teras depan. Kita itu kan tidak tidur ya semalaman. Kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan di depan rumah dari rekan kakak saya itu ada sebuah rumah kosong, rumah besar yang kosong. Nah, pada saat kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada seseorang ibu-ibu yang masuk ke rumah kosong itu, yang lampu tadinya mati terus dinyalain. Ditunggu-tunggu, tapi si ibu itu tidak keluar lagi. Pikiran saya dengan yang lain itu, oh mungkin tidur di situ gitu, tidur di dalam rumah itu. Sampai pagi hari ditunggu itu si ibu tidak keluar. Nah, saya penasaran, akhirnya saya nanya ke tuan rumah, kalau rumah itu ada penunggunya nggak? Oh, nggak ada, itu udah lama kosong katanya. Kosong? Sok aja lihat, sekarang juga pintunya digembok sini, lampu juga mati. Nah, yang tadi malam itu masuk siapa? Emang ada gitu? Ada tadi malam. Nah, gitu ceritanya. Kita akhirnya saling bertatapan, ya udahlah biar. Itu kejadian pertama. Selanjutnya saat pagi hari itu, karena kita merasa gerah dengan semalaman kita kurang tidur, biar menyegarkan badan, akhirnya kita inisiatif untuk turun ke sungai, karena kata teman rumah enak mah mandi di sana, di kali, katanya di Kali Cilutung itu. Kita akhirnya dengan rekan-rekan itu turun ke Kali Cilutung. Hanya sebelumnya si tuan rumah itu berpesan, hati-hati jangan sombral, karena di situ ada satu tempat yang dikeramatkan oleh warga di sini. Oh iya, kata kita itu. Tapi kita tidak tahu pasti itu yang keramat itu di sebelah mananya. Hanya kita turun aja. Malah di si tuan rumah juga akhirnya ikut turun. Sesampainya di pinggir kali, begitu saya melihat pemandangan dengan batu-batu yang besar, ya, kali yang luas, di seberangnya itu hutan.
saya inisiatif ke rekan sekaligus guru spiritual saya, Kang, kayaknya enak nih untuk selfie. Oh iya, ya kita foto-foto. Nah, akhirnya saya berdua dengan rekan saya itu turun foto-foto, sementara si tuan rumah dengan kakak saya itu menunggu di pinggir karena tidak berani, karena tahu bahwa tempat itu dikeramatkan oleh warga di situ, tidak ada yang berani ke situ. Kita berdua turun aja, lalu saya disuruh naik ke sebuah batu yang besar. Kang, naik foto di situ bagus, difotolah saya di situ. Setelah itu begitu dilihat hasilnya, ada kejanggalan, ada keanehan. Karena di belakang saya itu seperti ada sesosok makhluk yang melayang dan berhenti tepat di belakang, tapi beda batu dengan saya, hanya di belakang saya posisinya gitu, di sebelah kanan kalau nggak salah. Kelihatan bayangannya juga saat melayang itu. Nanti kita bisa lihat fotonya, ada buktinya gitu ya. Nah, setelah foto itu berikutnya rekan saya itu mencoba memoto pemandangan dengan latar belakang batu yang saya duduki itu. Begitu difoto, hasilnya itu si batu itu menyerupai muka monyet. Sangat jelas, mata, hidungnya itu dengan mulutnya itu berupa monyet gitu. Itu pun ada fotonya. Nah, terus rekan saya itu inisiatif, karena yang tuan rumah dengan kakak saya itu kasihan tidak ada dokumentasinya gitu ya, akhirnya difoto sama teman rekan saya itu, difoto mereka di pinggir itu di situ tadinya bertiga, tapi begitu dilihat hasilnya ada nambah satu makhluk hitam kecil menyerupai monyet gitu. Jadi di sana itu berempat. Nah, kejadian lainnya itu pas si batu yang saya duduki itu dipoto lagi dari atas, itu terlihat seperti ada seorang putri yang sedang duduk di situ dengan pakai kayak gaun gitu ya. Nah, cerita singkatnya itu kita udah selesai gitu, mandi dengan segala macamnya, kita balik lagi ke rumah rekan kakak saya itu, kita buka foto, kita perlihatkan ke tuan rumah. Mereka kaget, wih, kok ini jelas sekali, ini ada penampakan nih, ada penampakan. Sampai mereka menyangka bahwa HP yang saya gunakan itu, wah ini mah HP-nya udah diisi, sudah dihodamin gitu ya, ada hodamnya. Nah, saya itu hanya ketawa aja. Padahal HP yang kita gunakan saat itu adalah HP jadul yang bukan Android ya, tahun 2015 lah. HP standar aja gitu, bukan HP yang kualitas kameranya bagus juga. Nah, dari situ si tuan rumah dengan warga di situ itu jadi heboh gitu. Wah, ini berani, ini itu, padahal dikeramatkan. Itu disebutnya batu itu adalah batu Cina. Jadi batu Cina itu ceritanya seperti ini. Kalau saat banjir bandang besar, itu batu akan bergeser katanya ke bawah sama arus air. Tetapi begitu banjirnya udah selesai, itu batu balik lagi ke tempat asalnya. Nah, terus di atas batu itu ada lubang. Karena saya juga melihat sendiri waktu saya naik di foto itu, ada lubang seukuran paha kaki mungkin ya, ada lubang. Saya coba masukin tangan itu sampai batas ini tuh enggak, dasarnya belum kena gitu. Penasaran, pakai kaki begini sama saya sampai batas paha saya juga belum kena dasarnya. Akhirnya saya udah biarin aja saya. Nah, kata orang sana ceritanya si air itu biarpun musim kemarau itu airnya tidak akan pernah surut. Yang air yang di batu itu, yang di lubang batu itu, si kali itu bisa surut airnya. Bahkan airnya itu kecil sekali dan batu-batu itu kelihatan. Tapi air yang di lubang itu volumenya tetap segitu, tidak pernah surut katanya. Itu pengalaman saya sekitar tahun 2015 di Sungai Cilutung. Sungai Cilutung itu perbatasan antara Kabupaten Majalengka
dengan Kabupaten Sumedang. Jadi kalau kita kebetulan rekan kakak saya itu posisinya berada di Kabupaten Majalengka. Kalau kita berjalan melewati nyebrang gitu ya, nyebrang Sungai Cilutung, itu kita udah masuk Kabupaten Sumedang. Mungkin itu cerita pengalaman yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.